Halo teman-teman petani, saya Cep Yanto, penyuluh pertanian. Kalian tahu nggak sih kenapa tanamanmu sehat dan hasilnya melimpah? Salah satunya ada karena nutrisi kalium. Kalium itu seperti vitamin bagi tanaman kita loh. Fungsinya besar banget, membuat tanaman lebih tahan hama dan penyakit, serta meningkatkan kualitas buah dan bijinya. Jadi, kalau daun tanamanmu kuning di ujungnya dan melengkung ke atas, itu tandanya kekurangan kalium. Kalau kaliumnya cukup, hasil panen kita jadi lebih banyak dan berkualitas. Umbi dan buahnya membesar. Nah, sumber pupuk kaliumnya banyak banget, seperti KCl, MKP, ZK, dan juga NPK. Pilih sesuai kebutuhan tanaman ya. Jadi, jangan lupakan kalium untuk tanamanmu. Panen melimpah pasti jadi kenyataan. Selamat berkebun. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Hari ini kita akan membahas satu pahlawan yang sering kali luput dari perhatian di kebun kita, yaitu kalium. Mungkin Anda lebih akrab dengan nama potasium ya, tapi pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa unsur ini sering banget dijuluki sebagai nutrisi penyempurna? Nah, di sini kita akan bongkar rahasianya bersama-sama. Oke, ini dia agenda kita untuk beberapa menit ke depan. Kita akan mulai dengan mencari tahu kenapa kalium punya julukan sekeren itu. Lalu kita akan bedah tugas-tugas vitalnya, belajar cara jadi detektif kalau tanaman kekurangan kalium, dan pastinya kita akan lihat apa saja pilihan pupuknya, baik yang kimia maupun yang alami. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Yuk, kita ungkap misteri di balik julukan penyempurna untuk si kalium ini. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Jawabannya sebetulnya sederhana, karena perannya itu super luas dan mendasar banget buat tanaman. Kalium ini mungkin nggak secara langsung membangun tubuh tanaman seperti nitrogen, tapi dia menyempurnakan hampir semua proses yang terjadi di dalamnya. Dari akar sampai ke buah, semuanya disentuh oleh kalium. Jadi, secara teknis, kalium atau yang punya simbol K ini adalah salah satu dari 3 nutrisi makroprimer. Artinya apa? Artinya, tanaman butuh unsur ini dalam jumlah yang sangat banyak. Tanaman menyerapnya dari dalam tanah dalam bentuk ion yang membuatnya bisa bergerak bebas dan bekerja di seluruh penjuru tanaman. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam lagi. Apa saja sih sebenarnya job desk atau pekerjaan yang dilakukan oleh kalium di dalam tanaman? Percaya deh, ini benar-benar luar biasa. Wow, lihat angka ini, 80 lebih. Ini maksudnya kalium itu berperan sebagai aktivator, semacam kunci kontak untuk lebih dari 80 jenis enzim yang berbeda di dalam tanaman. Enzim-enzim inilah yang mengatur semua proses metabolisme, mulai dari produksi energi sampai pembentukan protein. Jadi bisa dibayangkan ya, tanpa kalium, pabrik internal di dalam tanaman bisa mogok total. Oke, peran pertama kalium adalah sebagai personal trainer bagi tanaman. Dia yang mengeraskan batang dan jerami, bikin tanaman jadi lebih kokoh dan nggak gampang rebah. Selain itu, dia juga bertindak sebagai bodyguard, memperkuat sistem imun tanaman biar lebih tahan terhadap serangan penyakit. Dan yang nggak kalah penting, dia mendorong perkembangan akar jadi lebih kuat. Selanjutnya, bayangkan kalium ini sebagai manajer logistik super sibuk. Dia yang mengatur lalu lintas penyerapan air dan nutrisi dari tanah. Setelah daun selesai memasak makanan lewat fotosintesis, kalium inilah yang bertugas jadi kurirnya, mengangkut gula atau energi itu ke semua bagian tanaman yang butuh. Oh, dia juga yang jadi penjaga gerbang stomata atau mulut daun yang mengatur proses penguapan air. Dan ini dia alasan utama julukan penyempurnanya. Kalium itu berpengaruh langsung pada kualitas buah. Dia juga yang memegang bunga dan buah supaya nggak gampang rontok sebelum waktunya. Plus, dia sangat vital dalam pembentukan pati dan protein. Jadi, kalau Anda ingin hasil panen yang berkualitas super, kalium adalah jawabannya. Oke, setelah tahu betapa pentingnya kalium, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita tahu kalau tanaman kita sedang kekurangan unsur ini? Yuk, kita belajar membaca sinyal-sinyal yang diberikan oleh tanaman. Nah, ini penting banget untuk diperhatikan karena gejalanya seringkali mirip. Kekurangan kalium dan nitrogen sama-sama bikin daun tua di bagian bawah jadi kuning. Tapi perbedaannya ada pada polanya. Kalau kekurangan nitrogen, warna kuningnya menjalar dari ujung daun ke arah tengah tulang daun. Sementara kalau kekurangan kalium, kuningnya dimulai dari pinggir daun, seringkali membentuk pola seperti huruf V terbalik. Ini detail yang sangat krusial. Selain daun yang menguning dengan pola khas tadi, ada juga gejala-gejala lain yang perlu diwaspadai.
Tanaman jadi kerdil, batangnya lemah dan gampang lunglai. Dan yang paling terasa bagi kita ya masalah pada buahnya. Ukurannya jadi kecil, kualitasnya jelek, nggak tahan disimpan lama, dan yang paling menyebalkan, buah yang masih muda gampang banget rontok. Semua ini berhubungan langsung dengan fungsi-fungsi kalium yang tadi sudah kita bahas. Tapi ada catatan penting nih. Walaupun jarang, kelebihan kalium juga bisa jadi masalah loh. Bisa menyebabkan keracunan pada tanaman. Jadi ingat ya, poin utamanya adalah keseimbangan. Dalam memberi nutrisi, lebih banyak itu belum tentu lebih baik. Oke, sekarang kita beralih ke bagian solusinya. Kalau Anda sudah mendeteksi ada gejala kekurangan kalium, apa saja sih pilihan pupuk yang ada di pasaran? Slide ini merangkum pilihan utamanya. Ada KCl, ini yang paling umum, dan kandungan kaliumnya paling pekat. Pilihan ekonomis untuk sebagian besar tanaman. Lalu ada ZK atau kalium sulfat, ini pilihan jitu untuk tanaman yang sensitif sama klorin, misalnya kentang atau tembakau. Bonusnya, ada kandungan sulfur juga. Kemudian ada KNO3 atau kalium nitrat, ini paling gampang larut jadi cocok banget buat pupuk semprot kalau butuh penanganan cepat, tapi harganya memang cenderung lebih tinggi. Terakhir, ada Kamak. Ini semacam paket komplit yang menyediakan kalium, magnesium, dan sulfur sekaligus. Tapi, bagaimana kalau Anda lebih suka pendekatan yang organik? Tenang saja, alam juga sudah menyediakan banyak sekali sumber kalium yang hebat. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Anda punya banyak sekali pilihan alami. Sabut kelapa, misalnya, kandungan kaliumnya tinggi dan bagus untuk menahan air. Pupuk kandang dan kompos tentu saja jadi sumber nutrisi lengkap yang melepaskan kalium secara perlahan. Arang sekam, arang kayu, bahkan bahan sederhana seperti jerami dan kulit pisang yang kita komposkan bisa jadi sumber kalium yang sangat bermanfaat sekaligus memperbaiki struktur tanah di kebun kita. Jadi, setelah kita melihat semuanya, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan adalah ini. Tanaman Anda itu sebenarnya terus-menerus berkomunikasi. Mereka menunjukkan apa yang mereka butuhkan lewat warna daunnya, kekuatan batangnya, dan kualitas buahnya. Dengan bekal pengetahuan ini, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap untuk menjadi pendengar yang lebih baik bagi mereka? Terima kasih banyak sudah menyimak.